Jadi gimana progres saya sebelum menjadi menteri? Ayo bicara. Jadi saya kasih masukan Pak. Sebenarnya kita sudah dapat kendor, cuman lumayan Pak kalau kita dapat untung, kita harus ambil 700 rombu biar kita dapat untung juga deh Pak. Oke. Bisa Pak, sebenarnya bisa Pak 500 juta kok. Tapi kita kali markupnya kita naikin. Boleh sih. Tapi apakah itu bagus untuk nanti kita akan ke publik gitu, transparansi ke publiknya itu gimana? Kayaknya cocok sih. Gimana, Mbak Siti? Saya ikuti arahan aja Pak, yang penting lebih bahagia. Kalau saya sih sebenarnya nggak setuju Mas Menteri, karena menurut saya mending yang fair-fair aja lah. Nggak bisa gitu dong, bisa kita udah berkomitmen dengan proyek ini. Emang dari awal kan hati ini. Yaudah deh kalau gitu saya deket deh. Oke. Masih kan? Mas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Saya di sini untuk mengucapkan pertama kali terima kasih ke Bapak Presiden Joko Widodo untuk kepercayaannya untuk memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini merupakan riset dan teknologi adalah suatu hal yang sangat dekat di hati saya. Merupakan suatu hal yang telah tekuni sebelum saya melakukan tugas ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saya punya harapan besar untuk bisa benar-benar meningkatkan kualitas dan juga inovasi di universitas kita, di perguruan tinggi kita dalam bidang riset dan teknologi. Seperti yang kita ketahui sekarang kita juga akan menjadi mitra kepada BRIN ya, dan kami sangat semangat untuk bisa bekerja sama dengan Pak Handoko sebagai Kepala BRIN. Kita ingin sekali begitu banyak, walaupun Tridharma dan penelitian di universitas itu ada di bawahnya Kemendikbud Ristek. Nah, lihat deh ini, kok pengadaan kelompok ini kayak nilainya gede banget loh. Kan di daerah-daerah terpencil tuh masih kurang sinyal. Iya sih, soalnya di daerah gua aja susah banget itu nyari sinyal. Terus juga di sini tuh vendornya cuma satu. Harusnya tuh vendor tuh harus terbuka loh. Dari apa yang mau bilang sih, emang sepertinya ada janggal nggak sih? Ini mau gue cari tahu, lu bantuin gue ya untuk nyari tahu Oke, pasti. gue bantu pasti. Benar apa kata gue, ini ada main untuk pengadaan kelompok ini. Lu mau kita investigasi gak? Oke, gue ambil, kita cari kebenarannya. Assalamualaikum, Bu Kepsek. Ini Mbak Laros. Maaf, Mak, udah murid. Cina, laptop kan bisa digunakan. Oh, jadi kurang terang. Mungkin ke
Chromebooks yang diberikan oleh pemerintah saat ini ya Bu. Mungkin boleh saya nanti hasil wawancaranya saya upload di media Bu? Boleh. Ya, terima kasih ya Ibu. Mungkin boleh langsung saya ya Bu? Iya, silakan. Ya. Saya izin ya Bu. Pertama itu Bu, SD dan juga Prima ini kan sudah mendapatkan fasilitas Chromebooks ya Bu. Dan itu mendapatkan berapa ya Bu Chromebooks yang diberikan oleh SDN dan juga Prima? Ada 120 unit yang kita dapatkan Chromebook tersebut. Nah, selama berjalannya program Chromebooks ini Bu di SD juga Prima, apakah ada masalah atau membantu pelajar itu untuk terus semangat kah belajarnya atau bagaimana? Oke. Kebetulan di sini kan namanya daerah terpencil ya, tadi juga murid saya bertanya ini kenapa kok tidak bisa digunakan. Ternyata itu di situ memang kendalanya itu jaringan. Jadi namanya di daerah terpencil jaringannya juga agak kurang ya Neng ya. Jadi ya mungkin kurang bisa dimanfaatkan dengan stabil karena kurangnya adanya jaringan tersebut. Nah, kalau misalkan saran dan masukan Ibu mengenai program Chromebooks ini dari Ibu pribadi berarti seperti apa ya Bu ke depannya? Kalau menurut saya pribadi ya seharusnya pemerintah itu kalau misalnya memang ada jaringan Chromebook itu ya disediakan juga jaringannya, kecuali yang memang di kota kan sudah tahu ya jaringannya juga adalah stabil, namanya juga di daerah terpencil ya, jadi kita kendalanya itu jaringan. Kalau menurut Ibu ya seharusnya dengan adanya wifi-nya juga gitu. Iya, terima kasih Bu. Makasih ya, hati-hati di jalan ya. Mari Ibu, assalamualaikum. Iya. Jadi gini Bu, tadi saya habis dari SD juga Prima ini salah satu memang difasilitasi anak sekolah pemerintah. Sekolah itu mendapatkan fasilitas itu, tapi di sana kan karena sekolah terpencil gitu ya, jadi sulit begitu Bu untuk mendapatkan internet dan tidak ada diberikan fasilitas gitu kan gitu. Jadi untuk diberikan oleh pemerintahnya tidak bisa digunakan Bu kalau misalkan internetnya ini sulit gitu Bu. Berita ini bagus banget, Ra. Ini kalau berita ini sampai ke publik, ini pasti bikin gempar banget. Kamu telusuri lebih lanjut ya, tolong berita ini. Terima kasih, terima kasih. Ya, sama-sama ya, Ra. Pak, bagaimana Pak? Bentar aja ya, Terkait Chromebook, bagaimana ya Pak? Lanjutannya Pak? Pak, kira-kira kalau Chromebook ini gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024.